Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Selamat datang di kanal Sakrovista. Saya akan bahas modus yang lebih elegan, manipulatif, dan jahat. Namanya Evil Twin Wifi atau Evil Twin Attack. Coba jujur sama saya. Hal pertama yang kalian cari pas masuk kafe itu apa? Menu kah? Harga kah? Atau stiker kecil di meja kasir yang menuliskan free wifi? Saya yakin mayoritas jawab yang terakhir. Di era modern ini, hierarki kebutuhan Maslow seperti sudah direvisi secara sepihak oleh zaman sekarang. Posisi wifi itu ada tepat di bawah kebutuhan fisiologis. Seperti bernapas dan makan, jadi urutannya adalah tarik napas, cari sinyal, baru makan. Ini adalah ritual harian yang tragis sekaligus mengerikan. Mulai dari coffee shop yang jualan kopi lat sampai dengan warmindo pinggir jalan yang menawarkan koneksitas sebagai teman setia makan mie instan. Kita semua berubah jadi apa yang saya sebut sebagai fakir wifi. Fakir wifi artinya seorang yang sangat bergantung pada koneksitas internet gratisan atau menumpang jaringan orang lain. Fakir wifi datang, pesan kopi telur rebus, ST1, duduk 6 jam, laptopnya nyala, HP nyala, tablet nyala. Alasannya kerja remote bro. Padahal aslinya lagi streaming drama Korea atau scrolling TikTok, FB, WA sampai jempol kerang. Di celah antara kebutuhan eksistensi digital kalian yang tinggi dan dompet yang agak tipis, predator cyber menemukan lahan berburu yang paling subur. Hari ini kita tidak bahas soal hacker yang ngetik kode hijau cepat-cepat kayak di film. Itu kuno. Kita akan bahas Evil Twin Wifi. Evil Twin Wifi si kembaran jahat yang senyum ramah, nawarin internet gratis, terus membuka privasi kalian sampai ke tulang. Jadi apa itu Evil Twin Wifi? Evil Twin Wifi yaitu adalah kembaran jahat jaringan wifi palsu yang dibuat peretas agar terlihat seperti wifi resmi. Evil Twin Wifi berbeda dengan serangan brute force attack yang kasar yang telah saya bahas di konten sebelumnya. Evil Twin ini mainnya fisiologis. Dia memanfaatkan kepercayaan buta kalian. Lihat nama wifi seperti misalnya Sakrop Studio atau nama wifi tempat publik misalnya warkop, rumah sakit, instansi pemerintah, swasta, hotel, ruang terbuka hijau, dan lain-lain. Otak kalian langsung bilang, aman. Ini kan tempat ngopi atau tempat santai. Padahal itu adalah wifi palsu yang dipancarkan dari backpack orang di meja sebelah kalian. Secara teknis, ini bukan bug atau cacat software. Ini adalah fitur dari cara kerja dunia nirkabel. Masalah utama ada di HP kalian sendiri. HP kalian, entah itu iPhone lama atau terbaru, atau Android terbaru, didesain dengan prinsip promiskuitas. Artinya, murahan atau gampangan. HP kalian itu tidak setia. Dia diprogram selalu mencari sinyal yang paling kuat. Kalau HP kalian melihat dua jaringan yang dengan nama yang sama, misalnya Sakrop Studio, satu sinyal lemah, 2 bar sinyal. Yang lain kuat, banyak sinyal full. HP kalian bakal ninggalin yang asli tanpa pamit. Dan lari ke pelukan yang palsu, tanpa notifikasi, tanpa permisi, tahu-tahu data kalian sudah di sana. Oke, mari kita bedah cara kerjanya. Anggap saya penjahatnya. Tahap pertama, mulai mengintip. Saya duduk misalnya di foto kafe, pasang muka polos, saya buka laptop, dan saya scan udara di sekitar saya. Bisa lihat HP kalian lagi trek-trek nyari sinyal. Itu namanya probing, dan HP kalian melakukan terus-menerus. Masuk ke tahap kedua, cloning dan jamming. Misalnya kalian semua lagi connect ke wifi kafe enak atau tempat publik lainnya. Saya nyalakan ini alatnya. Saya bikin wifi baru dengan nama yang sama persis, yaitu Cafe Enak. Tapi kalian masih connect ke wifi yang asli. Terus bagaimana caranya biar kalian pindah ke wifi yang saya bikin?
saya sikat koneksi kalian. Saya kirim paket data bernama Authentication. Langkah ini saya sama dengan ilustrasi yang teriak ke HP kalian. Wow, putusing koneksi sekarang. HP kalian karena patuh pada protokol bakal nurut. Koneksi pun putus. Kalian cuma ngerasa lag sedikit pas nonton YouTube atau Facebook atau Instagram. Detik berikutnya HP kalian akan mencari sinyal yang paling kuat. Ya, kalian connect ke kandang singa yang saya bikin tadi. Masuk ke tahap 3, portal palsu. Nah, ini favorit saya. Kalian buka browser, terus muncul halaman login. Tampilan meyakinkan, misalnya ada logo kafe-nya, akunnya pun benar. Mungkin tulisannya malware router sedang diperbarui. Atau yang lebih sering misalnya halaman login wifi, Facebook, atau sosial media lainnya for free speed internet. Kalian masukin email di sana, terus masukin password juga ke halaman yang kalian pikir itu adalah halaman Facebook atau media sosial kalian, lalu kalian login. Nah, di sini masalahnya. Kalian dapat internetnya, ya saya kasih lewat tethering, tapi paspor kalian sudah tersimpan rapi di database saya. Kalian senang dapat internet gratis, saya senang dapat akun kalian. Win-win solution buat saya. Pasti alatnya mahal. Di TikTok, YouTube, alat yang digunakan itu harganya tidak lebih dari 700 ribuan. Ya, selamat datang di era demokratisasi alat kertas. Ini bukan untuk menginspirasi ya. Tapi kalian pernah lihat mainan kecil berwarna orange, bentuknya lucu seperti Tamagotchi, namanya Pliver Zero. Ini lagi viral. Kelihatannya seperti mainan hewan peliharaan. Harganya terjangkau seperti yang saya bilang tadi. Bentuknya imut. Tapi kalau dipasang modul wifi, benda sekecil ini bisa putusin koneksi satu kafe. Dan bisa bikin portal jahat. Bayangkan, ada orang mainan model begini di kafe, hotel, rumah sakit, atau tempat publik lainnya. Kalian pikir dia ini lagi kasih makan dinosis digital, pada dia lagi mancing password data pribadi di HP kalian. Desain imut adalah kamuflase terbaik, atau kalau mau yang lebih pro, ada wifi pinable. Ini standar masnya, punya fitur namanya pin up. Dia bisa otomatis jawab apapun yang HP kalian cari. Misalnya HP kalian cari wifi di suatu tempat publik, pin IP akan bilang, ada aku. Masuk bro, semudah itu. Tinggal klik tombol start, panen korban. Bahkan kalau tidak punya duit buat beli alat, ada software gratisan kayak Ergedon atau Closing gitu. Modalnya cuma laptop, Bluetooth, dan Linux. Selesailah hidup kalian. Tapi bang, kan ada HTTPS, ada gambar gembok hijau di browser. Aman dong? Nah, ini polosnya kalian. Dengar ya, gembok hijau itu cuma menjamin koneksi kalian ke server terenkripsi. Dia tidak menjamin servernya itu asli. Misalnya, saya bikin situs www.facebook.streetbanget.com. Saya pasang sertifikat SSL gratisan, misalnya Inkrito. Lalu muncul tuh gembok hijaunya. Jadi kalau kalian lihat gembok hijau, jangan langsung sujud syukur. Cek URL-nya dan tolong stop mentalitas data fisik ala Indonesia kalian. Tahu kan? Jika ini pas ada berita kebocoran data, respon netizen malah halal. Ada data saya juga bocor di mana-mana. Nick udah jadi public domain. Nah, ini fatalisme yang berbahaya. Everything itu bukan cuma nyuri nick buat Indo. Mereka bisa melakukan session hijacking. Artinya, mereka mengambil alih sesi login kalian, mereka masuk ke sosial media, baik WA, FB, Instagram, dan lain-lain, Tokopedia kalian, GoPay kalian, tak perlu tahu paspornya. HP di tangan kalian tak isinya dikendalikan oleh orang lain di meja sebelah. Lalu masih mau bilang, data saya tidak penting. Oke, cukup nakut-nakutinya ya. Sekarang bagaimana cara biar tidak jadi korban? Pertama, matikan auto connect, masuk ke setting wifi, matikan fitur auto join, dan biasakan forget network setelah pakai wifi publik. Jangan biarkan HP kalian jadi pelakor yang gampang move on. Kedua,
pakai fitur Private Network atau VPN. VPN ini perihal teknis paling efektif. Dia bisa bikin terowongan rahasia. Jadi walaupun si Apple Twin ini nyadap, dia cuma lihat kode-kode sampah. Tapi ingat, VPN ini tidak akan nyala sebelum kalian login di Capital Portal. Jadi jangan pernah masukin portal penting di halaman login WiFi. Jangan pernah masukin paspornya. Ketiga, jangan jadi parkir WiFi saat percakapan rahasia atau privat atau transaksi. Kalau kamu mau percakapan bersifat privat atau transfer uang, buka e-banking atau belanja online, matikan WiFi. Terutama ketika terkoneksi dengan WiFi publik. Pakailah data seluler. Jaringan seluler jauh lebih susah disadap dibandingkan WiFi cafe atau WiFi tempat publik lainnya. Anggap saja biaya kuota itu sebagai premi asuransi, mendingan rugi 5.000 perak buat beli kuota daripada rugi data diretas. Kesimpulannya sederhana. Dunia digital itu hutan belantara. Apa yang kalian lihat misalnya nama jaringan free WiFi, belum tentu realitasnya free. Berhenti menganggap WiFi publik sebagai fasilitas gratis yang aman. Tapi risikonya ngeri jadi sedikit paranoid. Karena di balik nama jaringan yang menggoda itu, mungkin ada seseorang dengan flipper zero di sakunya, lagi senyum lihat kalian dan ngetik paspor. So, koneksitas itu hak, tapi keamanan itu tanggung jawab pribadi. Jangan biarkan kembaran jahat mengambil alih hidup kalian. Saya Sakro, pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Dan pastikan untuk ikut terus perkembangan teknologi di kanal Sakro Pista. Bye-bye.